Bab 2 dari buku David and Goliath oleh Malcolm Gladwell. Teresa de Brito. Kelas terbesar saya berisi 29 anak. Wah, asyiknya. Ketika Chippewa Valley Middle School dibangun untuk melayani anak-anak generasi baby boom, yaitu kelahiran 1946 sampai 1964, 300 murid datang dengan bus sekolah setiap pagi. Bangunan sekolah itu punya serangkaian pintu masuk ganda untuk menangani ramainya siswa, dan koridor di dalamnya sesibuk jalan tol. Tapi itu dulu, baby boom datang dan pergi. Pojok pedesaan Connecticut, tempat Chippewa berada, dengan desa-desa menarik dari zaman kolonial dan jalan-jalan kampung yang berliku, ditemukan oleh pasangan-pasangan kaya raya dari New York City. Harga properti jadi naik. Keluarga-keluarga muda tidak mampu lagi hidup di sana. Jumlah murid turun dari 245 lalu 200. Sekarang ada 80 anak di kelas 6 sekolah itu. Berdasarkan jumlah murid yang masuk di sekolah-sekolah dasar setempat, jumlah itu boleh jadi akan berkurang lagi sampai separuhnya. Artinya, rata-rata ukuran kelas di sekolah itu akan berada di bawah rata-rata nasional. Sekolah yang tadinya penuh akan menjadi kosong. Apa Anda mau menyekolahkan anak Anda di Chippewa Valley Middle School? Kisah Vivek Ranadive dan tim basket anak perempuan Redwood City memberi kesan bahwa apa yang kita anggap kelebihan dan kekurangan itu tidak selalu benar. Bahwa kita mencampur adukan kedua kategori itu. Di bab ini dan bab berikutnya, saya ingin menerapkan gagasan itu ke dua pertanyaan yang terkesan sederhana mengenai pendidikan. Saya bilang terkesan karena tampaknya sederhana. Walau seperti yang akan kita lihat, sebenarnya nggak sederhana. Pertanyaan Chippewa Valley Middle School adalah yang pertama dari dua pertanyaan sederhana. Tebakan saya, Anda akan senang kalau anak Anda bisa bersekolah yang tidak penuh sesak. Nyaris di seluruh dunia, orang tua dan pembuat kebijakan menganggap kelas yang lebih kecil itu lebih baik. Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Hong Kong, Singapura, Korea, dan Cina, dan lain-lain telah membuat kebijakan untuk memperkecil ukuran kelas di sekolah. Ketika Gubernur California mengumumkan rencana untuk memperkecil ukuran kelas di negara bagiannya, popularitasnya berlipat ganda dalam 3 minggu. Dalam sebulan, 20 gubernur lain mengikuti kebijakannya. Dan dalam 1,5 bulan, Gedung Putih mengumumkan rencana pengecilan ukuran kelas nasional. Hingga kini, 77% warga Amerika berpikir menggunakan uang pajak untuk memperkecil kelas lebih masuk akal daripada menaikkan gaji guru. Apa Anda tahu bahwa hanya sedikit hal yang bisa disepakati oleh 77% orang Amerika? Dulu ada sampai 25 murid per kelas di Chippewa Valley. Sekarang, jumlah murid per kelas bisa hanya 15. Artinya, murid-murid Chippewa mendapat lebih banyak perhatian individual dari guru ketimbang dulu. Dan akal sehat mengatakan, makin banyak perhatian yang dapat murid dari guru, makin baik pengalaman belajar murid. Murid di sekolah Chippewa Valley yang baru dan lega seharusnya lebih baik daripada murid di Chippewa Valley lama yang penuh sesak. Betul kan? Ternyata ada cara yang sangat elegan untuk menguji apakah pernyataan itu benar. Connecticut punya banyak sekolah seperti Chippewa. Negara bagian itu punya banyak kota kecil dengan sekolah dasar kecil. Dan sekolah kecil di kota kecil menghadapi naik turunnya angka kelahiran dan harga properti. Artinya, satu angkatan bisa nyaris kosong 1 tahun dan penuh sesak di tahun berikutnya. Sebagai contoh, berikut catatan penerimaan siswa kelas 5 di satu sekolah menengah Connecticut lainnya. Pada tahun 93 ada 18, pada tahun 94 11, di 95 ada 17, di 96 ada 14, di 97 13, di 98 ada 16, 99 ada 15, 2000 ada 21, di 2001 ada 23,
Di 2002 ada 10, di 2003 ada 18, 2004 ada 21, dan di 2005 ada 18. Pada 2001 ada 23 anak kelas 5. Tahun berikutnya hanya ada 10. Antara 2001 dan 2002, segala hal lain di sekolah itu tetap sama. Guru-gurunya sama, kepala sekolahnya sama, buku-bukunya pun sama. Gedungnya tetap sama, di kota yang sama juga. Ekonomi dan populasi setempat tidak berubah. Satu-satunya yang berubah hanya jumlah murid kelas 5. Jika para murid di tahun ramai berprestasi lebih baik daripada murid di tahun yang sepi, kita bisa cukup yakin bahwa penyebabnya adalah ukuran kelas, kan? Inilah yang disebut percobaan alami. Kadang para ilmuwan membuat percobaan formal untuk menguji hipotesis. Tapi sesekali dunia nyata menyediakan cara alami untuk menguji teori yang sama. Dan percobaan alami punya lebih banyak kelebihan dibanding percobaan formal. Jadi, apa yang terjadi kalau kita menggunakan percobaan alami Connecticut dan membandingkan prestasi tahunan tiap anak yang kebetulan berada di kelas kecil dengan prestasi anak yang berada di kelas yang besar? Ahli ekonomi, Carolyn Hauksbee, telah melakukannya dengan meneliti semua sekolah dasar di negara bagian Connecticut, dan inilah yang dia temukan. Tidak ada bedanya. Ada banyak penelitian yang bilang tidak bisa menemukan efek perubahan kebijakan yang signifikan secara statistik, kata Hauksbee. Itu bukan berarti tidak ada efek. Hanya saja efeknya tidak ditemukan dalam data. Di penelitian ini, saya menemukan perkiraan yang berkisar di sekitar titik nol. Saya mendapat 0. Dengan kata lain, tidak ada efeknya. Tentu saja, itu baru satu penelitian ya. Tapi gambarannya tidak menjadi makin jelas kalau kita melihat semua penelitian mengenai ukuran kelas. Dan sudah ada ratusan penelitian semacam itu selama bertahun-tahun. 15% menemukan bukti signifikan bahwa murid berprestasi lebih baik di kelas kecil. Yang menemukan bukti signifikan bahwa murid berprestasi lebih buruk di kelas kecil sama juga banyaknya. 20%-nya mirip penelitian Hauksbee dan tidak menemukan efek apapun. Dan sisanya menemukan sedikit bukti kedua arah, namun kurang kuat untuk dijadikan kesimpulan. Penelitian ukuran kelas biasanya disimpulkan dengan paragraf seperti ini. Di 4 negara, Australia, Hong Kong, Scotland, dan Amerika Serikat, strategi identifikasi kami mengarah ke perkiraan yang sangat tidak presisi, sehingga tidak memperkenankan kesimpulan tegas mengenai efek ukuran kelas. Di 2 negara, Yunani dan Islandia, tampaknya ada efek baik yang tidak kecil pada ukuran kelas yang lebih kecil. Prancis adalah satu-satunya negara tempat kami sepertinya menemukan perbedaan. Perbedaannya cukup mencolok antara pengajaran sains dan matematika. Meski ada efek ukuran kelas yang signifikan secara statistik dan lumayan besar dalam kelas matematika, efek yang sama tidak ada di kelas sains. Pada 9 sistem sekolah, kami bisa menyatakan tidak ada efek ukuran kelas yang besar di Ceko, Korea, Portugal, Rumania, Slovenia, dan Spanyol. Terakhir kami bisa menyatakan tidak ada efek ukuran kelas terhadap prestasi murid di 2 negara, yaitu Jepang dan Singapura. Anda bisa menangkap maksudnya? Sesudah mengolah ribuan lembar data prestasi murid dari 18 negara, para ahli ekonomi menyimpulkan bahwa ada efek baik yang tidak kecil pada ukuran kelas yang lebih kecil di 2 negara, Yunani dan Islandia. Dorongan memperkecil ukuran kelas di Amerika menyebabkan sekitar 1/4 juta guru baru dipekerjakan dari 1996 sampai 2004. Pada waktu yang sama, pembiayaan per murid di Amerika meningkat 21%. Dan nyaris semuanya digunakan untuk menggaji guru baru. Boleh dikatakan tidak ada profesi lain di dunia yang mengalami peningkatan secepat itu dalam 2 dasawarsa belakangan. Satu demi satu negara mengeluarkan uang dengan cara seperti itu. Karena kita melihat sekolah Sipoh Valley, tempat tiap guru bisa mengenal akrab tiap murid, dan berpikir, inilah tempat yang pantas untuk menyekolahkan anakku. Tapi bukti menunjukkan bahwa hal yang kita yakini sebagai kelebihan, boleh jadi bukan merupakan kelebihan. Belum lama ini, saya duduk bersama salah seorang paling berkuasa di Hollywood. Dia mulai bicara mengenai masa anak-anaknya di Minneapolis.
Dulu dia suka berjalan-jalan di lingkungannya pada permulaan tiap musim dingin, mencari kesempatan kerja dari orang-orang yang ingin halaman rumahnya bebas salju. Lalu dia membagi-bagi pekerjaan ke anak-anak tetangganya. Dia membayar para pekerjanya sesudah mereka selesai kerja dengan uangnya sendiri. Dan dia baru menagih dari para pemilik rumah belakangan. Karena dia tahu itulah cara terbaik untuk membuat anak buahnya bekerja keras. Kadang dia mempekerjakan sampai 8 atau 9 anak. Pada musim gugur, dia beralih ke pekerjaan menyapu dedaunan. Saya berkeliling memeriksa pekerjaan mereka supaya bisa berkata ke pemilik rumah bahwa halamannya bakal beres seperti yang diharapkan. Dia mengenangnya seperti itu. Biasanya ada 1-2 anak yang tidak benar kerjanya, dan saya harus memecat mereka. Dia berumur 10 tahun waktu itu. Pada umur 11 tahun, dia sudah punya tabungan $600 di bank. Hasil jerih payahnya sendiri. Itu pada 1950-an. Sekarang jumlah itu setara $5.000. Saya tidak punya uang untuk keinginan saya, katanya sambil angkat bahu, seolah-olah anak umur 11 tahun sudah tahu mau diapakan uang sebesar itu. Semua orang bisa menghabiskan uang, tapi kalau kita mengumpulkan uang untuk ditabung dan tidak langsung dinikmati, barulah kita menghargainya secara berbeda. Keluarganya hidup di lingkungan yang disebut orang kawasan campuran. Dia bersekolah di sekolah negeri dan memakai baju lungsuran. Ayahnya produk zaman depresi dan bicara belak-belakan mengenai uang. Si tokoh Hollywood bilang bahwa dia ingin sesuatu, misalnya sepatu baru atau sepeda baru. Ayahnya bilang dia harus membayar setengahnya. Jika dia membiarkan lampu menyala, ayahnya akan menunjukkan tagihan listrik. Ayah akan bilang, ini tagihan listrik kita. Kalau kamu tidak mematikan lampu, karena malas. Artinya, kita membayar kemalasanmu. Tapi, kalau kamu perlu lampu untuk bekerja 24 jam sehari, tidak apa-apa. Pada musim panas tahun ke-16 hidupnya, dia mulai bekerja di bisnis besi bekas ayahnya. Pekerjaan di sana berat dan bersifat fisik. Dia diperlakukan sama seperti pegawai lain. Saya jadi tidak ingin tinggal di Minneapolis, katanya. Saya jadi malas bergantung pada ayah saya. Pekerjaannya tidak enak, kotor, berat, membosankan. Saya mengangkut besi bekas untuk dimasukkan ke tong. Saya bekerja di sana sepanjang tahun. Kotoran yang menempel di badan saya susah sekali dibersihkan. Saya pikir ayah saya dulu mau saya bekerja di sana karena dia tahu saya bakal tidak betah. Saya bakal terdorong melakukan sesuatu yang lebih. Ketika kuliah, dia membuka jasa penatu, menjemput dan mengantar cucian untuk teman-temannya yang kaya. Dia mengorganisasi penerbangan mahasiswa ke Eropa. Dia menonton pertandingan basket bersama teman-teman dan duduk di kursi yang tidak enak dengan pemandangan terhalang tiang, sambil membayangkan gimana ya rasanya duduk di kursi mahal di pinggir lapangan. Dia kuliah bisnis dan hukum di New York, dan tinggal di lingkungan kumuh di Brooklyn untuk menghemat biaya. Sesudah lulus, dia mendapat pekerjaan di Hollywood yang mengarah ke pekerjaan yang lebih besar lagi. Berikut bisnis sampingan dan penghargaan dan serangkaian keberhasilan luar biasa, sampai akhirnya dia sekarang punya rumah sebesar hanggar pesawat di Beverly Hills, pesawat jet pribadi, mobil Ferrari di garasi, dan gerbang di depan jalan masuk rumah yang sangat panjang yang seolah-olah didatangkan dari istana kuno Eropa. Dia mengerti uang, dan dia mengerti uang karena merasa sudah dididik dengan baik mengenai nilai dan fungsi uang di kampung halamannya di Minneapolis. Saya ingin punya lebih banyak kebebasan. Saya ingin bisa punya banyak hal. Uang adalah alat yang bisa saya gunakan untuk keinginan dan hasrat dan dorongan saya tadi, katanya. Tidak ada yang mengajarkan itu. Saya belajar sendiri. Mirip coba-coba, tapi saya suka rasanya. Saya mendapat kebanggaan darinya. Saya merasa lebih mengendalikan hidup saya sendiri. Dia mengatakan itu sambil duduk di kantornya di rumah. Ruangannya yang sebesar rumah orang lain. Dan dia pun sampai ke intinya. Dia punya anak-anak yang dia sayangi. Selayaknya orang tua, dia ingin menghidupi mereka, memberi lebih banyak kepada mereka daripada yang dia dapatkan dulu. Tapi, dia telah menciptakan kontradiksi raksasa dan menyadari itu. Dia berhasil karena telah belajar dengan lama dan keras mengenai nilai uang dan makna bekerja, dan rasa senang serta puas yang datang dari berusaha sendiri di dunia. Tapi karena keberhasilannya, anak-anaknya sendiri sukar mendapat pelajaran yang sama. Anak-anak orang kaya di Hollywood
tidak menyapu dedaunan di halaman rumah tetangga di Beverly Hills. Ayah mereka tidak menyodorkan tagihan listrik sambil marah-marah kalau mereka membiarkan lampu menyala. Mereka tidak duduk di kursi di balik tiang di lapangan basket sambil membayangkan gimana ya rasanya duduk di pinggir lapangan. Mereka sudah hidup di pinggir lapangan. Menurut naluri saya, membesarkan anak di lingkungan kaya itu lebih susah daripada yang dikira orang. Orang merana karena kehidupan ekonomi sulit. Tapi orang juga merana akibat kekayaan. Karena mereka jadi kehilangan ambisi, kebanggaan, dan harga diri. Di kedua ujung sama-sama ada kesulitan. Barangkali di tengah-tengah ada tempat yang lebih baik. Tentu saja, hanya sedikit hal yang lebih tak mengundang simpati daripada seorang multijutawan yang memprihatinkan nasib anak-anaknya. Anak-anak si tokoh Hollywood akan selalu hidup di rumah termewah dan mendapat perlakuan kelas 1. Tapi si tokoh itu tidak bicara mengenai kenyamanan materi. Dia orang yang mendapat nama besar dari usahanya sendiri. Salah seorang saudaranya mengambil alih bisnis besi bekas milik keluarga dan sukses. Saudara yang lain menjadi dokter dan membuka praktek yang laris. Ayahnya telah menghasilkan 3 putra yang termotivasi dan berprestasi. Dan intinya adalah, sebagai orang berharta ratusan juta dolar, dia sendiri akan lebih sulit sukses membesarkan anak-anaknya dibandingkan ayahnya dulu di kawasan campuran Minneapolis. Si tokoh Hollywood bukan orang pertama yang menyadari hal itu. Saya pikir kebanyakan kita memahami secara intuitif. Ada prinsip penting yang memandu pikiran kita mengenai hubungan antara pengasuhan anak dan uang. Dan prinsip itu adalah lebih banyak tidak selalu lebih baik. Menjadi orang tua yang baik itu susah kalau uang kita terlalu sedikit. Itu jelas. Kemiskinan itu melelahkan dan membuat stres. Jika harus bekerja di 2 pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan, kita sudah tidak punya energi untuk membacakan cerita bagi anak kita sebelum tidur. Jika Anda orang tua tunggal yang bekerja, yang mencoba membayar sewa rumah dan menyediakan sandang pangan untuk keluarga, dan menempuh perjalanan jauh untuk bekerja berat, Anda sukar memberikan cinta dan perhatian serta disiplin yang konsisten bagi anak Anda. Tapi, tak seorang pun bakal berkata makin banyak uang yang dimiliki, kita selalu menjadi orang tua makin baik. Uang membuat menjadi orang tua lebih mudah sampai titik tertentu, ketika penambahannya tidak lagi berpengaruh. Di manakah titik itu? Para cendekia yang meneliti kebahagiaan menyatakan bahwa tambahan uang akan berhenti membuat orang tambah bahagia ketika pendapatan keluarga sekitar $75.000 per tahun. Sesudahnya, terjadi apa yang disebut ahli ekonomi penyusutan keuntungan marginal. Jika penghasilan keluarga Anda $75.000 dan penghasilan tetangga Anda $100.000, tambahan $25.000 itu berarti tetangga Anda bisa menyetir mobil yang lebih bagus dan makan di luar lebih sering. Tapi itu tidak membuat tetangga Anda lebih bahagia daripada Anda, atau lebih baik dalam melakukan ribuan hal besar dan kecil dalam pengasuhan anak yang baik. Ketika pendapatan orang tua sudah cukup tinggi, pengasuhan anak jadi lebih sukar lagi. Bagi kebanyakan kita, nilai-nilai dunia yang kita pegang ketika tumbuh tidak berbeda dengan dunia yang kita ciptakan untuk anak-anak kita. Tapi itu tidak berlaku bagi orang yang menjadi sangat kaya. Psikolog James Krugman menggunakan ungkapan API, imigran ke kekayaan, untuk menjabarkan para hartawan generasi pertama. Maksudnya, mereka menghadapi tantangan yang sama terhadap anak-anaknya dengan yang dihadapi imigran di negara baru. Orang seperti si tokoh Hollywood tumbuh di dunia lama kelas menengah, tempat kebutuhan menjadi motivator dan guru utama. Ayahnya mengajarkan makna uang dan bahwa mandiri dan bekerja keras itu baik. Tapi anak-anaknya hidup di dunia baru penuh kekayaan. Tempat aturan-aturannya berbeda dan membingungkan. Bagaimana cara mengajarkan bekerja keras, mandiri, dan nilai uang kepada anak-anak yang melihat ke sekelilingnya dan menyadari mereka tidak perlu bekerja keras, mandiri, atau mengerti nilai uang? Itulah sebabnya banyak sekali budaya di seluruh dunia yang punya pepatah untuk menjabarkan kesukaran membesarkan anak di tengah kekayaan. Dalam bahasa Inggris, pepatahnya shirt sleeves to shirt sleeves in 3 generation. Orang Italia bilang dalle stelle alle stalle, dari bintang ke kandang. Di Spanyol mereka bilang quien no lo tiene lo hanse
Y quien lo tiene, lo delhanse. Dia yang tak punya menggunakannya, dan dia yang punya menyalahgunakannya. Kekayaan mengandung bibit-bibit kehancurannya sendiri. Orang tua harus menetapkan batas. Tapi itu yang paling sulit bagi imigran ke kekayaan karena alasan kita tidak mampu hilang, kata Grupman. Mereka tidak mau berbohong dan berkata, kita tidak punya uang. Karena kalau Anda punya anak remaja dan bakal berkata, tapi kan papa punya Porsche dan mama punya Maserati. Orang tua harus belajar beralih dari tidak, kita tidak mampu, ke tidak, kita tidak akan. Tapi, tidak, kita tidak akan, itu lebih susah, kata Grupman. Tidak, kita tidak bisa, itu mudah. Kadang sebagai orang tua kita hanya perlu mengatakannya sekali atau dua kali. Anak keluarga kelas menengah langsung sadar bahwa meminta barang mahal itu tidak ada gunanya karena tidak bisa terjadi. Tidak, kita tidak akan membeli barang mahal membutuhkan percakapan dan kejujuran dan keahlian untuk menjelaskan bahwa yang bisa dilakukan tidak selalu tepat untuk dilakukan. Saya biasa mengajak orang tua kaya mengikuti skenario itu, dan mereka tidak tahu harus bilang apa, kata Grupman. Saya harus mengajari mereka, ya ayah bisa membelikan itu buat kamu, tapi ayah memilih tidak membelikan. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Tapi itu pun menuntut Anda memiliki satu set nilai dan tahu cara menyampaikannya dan membuatnya masuk akal bagi anak Anda. Susah dilakukan oleh siapapun dalam keadaan apapun, terutama kalau Anda punya Ferrari di garasi, pesawat jet pribadi, dan rumah sebesar hanggar pesawat di Beverly Hills. Si tokoh Hollywood punya terlalu banyak uang. Itu masalahnya selaku orang tua. Dia sudah jauh sekali dari titik ketika uang memperbaiki keadaan. Dan juga jauh dari titik ketika uang ada pengaruhnya. Dia berada di titik ketika uang mulai membuat membesarkan anak normal jadi lebih sukar. Kepala sekolah Sepo Valley ialah seorang perempuan bernama Teresa de Brito. Dalam 5 tahun masa jabatannya di sekolah itu, dia telah menyaksikan bahwa jumlah murid yang masuk menurun tiap tahun. Bagi orang tua, boleh jadi itu adalah kabar baik. Tapi yang dia pikirkan adalah, dalam beberapa tahun di sekolah ini, bakal ada angkatan dengan jumlah kurang dari 50 anak, katanya. Dia khawatir kami akan kerepotan. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama, ketika berbuat atau memiliki lebih banyak, membuat keadaan makin baik. Yang kedua, ketika tambahan usaha tidak membuat banyak perbedaan. Dan yang ketiga adalah ketika berbuat atau memiliki lebih banyak malah memperburuk keadaan. Jika Anda memikirkan teka-teki ukuran kelas dengan cara yang tadi, apa yang tadinya tampak membingungkan mulai menjadi masuk akal. Jumlah murid dalam kelas ibaratkan jumlah uang yang dimiliki orang tua. Semuanya tergantung pada tempat Anda. Israel contohnya, sepanjang sejarah menggunakan kelas besar di sekolah dasar. Sistem pendidikan negara tersebut menggunakan aturan Maimonides yang dinamai mengikuti Rabi abad ke-12 yang menyatakan bahwa kelas sebaiknya tidak lebih besar daripada 40 anak. Artinya, kelas sekolah dasar bisa berisi sampai 38 atau 39 murid. Ketika ada 40 murid dalam satu angkatan, sekolah dapat membaginya menjadi 2 kelas berisi 20. Jika Anda melakukan analisis seperti Hauksbee dan membandingkan prestasi akademis salah satu kelas besar dengan kelas berisi 20 anak, kelas kecil akan lebih baik. Seharusnya itu tidak mengejutkan. 36 atau 37 murid cukup sulit ditangani satu guru. Israel ada di bagian di mana ketika berbuat atau memiliki lebih banyak membuat keadaan makin baik, atau di bagian yang pertama. Sekarang, pikirkan lagi Connecticut. Di sekolah-sekolah yang diteliti Hauksbee, kebanyakan variasi antara ukuran kelas adalah antara 20-an kecil dan belasan besar. Ketika Hauksbee bilang penelitiannya tidak menemukan apa-apa, dia bermaksud menyatakan bahwa dia tidak dapat menemukan manfaat dari membuat kelas lebih kecil di kisaran itu. Dengan kata lain, di antara Israel dan Connecticut, efek ukuran kelas bergerak ketika penambahan sumber daya ke kelas berhenti menimbulkan pengalaman yang lebih baik bagi murid. Mengapa tidak ada banyak perbedaan antara kelas berisi 25 murid dengan kelas berisi 18 murid? Jadi kelas berisi 18 murid,
lebih ringan bagi guru. Lebih sedikit kertas yang harus dinilai. Lebih sedikit anak untuk dikenal dan diperhatikan. Tapi kelas lebih kecil hanya memberikan hasil yang lebih baik jika guru mengubah gaya mengajar kalau diberi beban kerja yang lebih rendah. Dan bukti menunjukkan bahwa di kisaran ukuran kelas seperti itu, guru tidak mesti melakukannya. Mereka sekedar bekerja lebih sedikit. Itu manusiawi. Bayangkan Anda seorang dokter, dan tiba-tiba mengetahui bahwa Anda akan menemui 20 pasien pada Jumat sore. Bukannya 25 seperti biasa, dan bayaran Anda tetap sama. Apakah Anda bakal menyikapinya dengan menghabiskan waktu lebih banyak dengan tiap pasien? Atau Anda pulang 1 jam lebih cepat supaya bisa makan malam bersama anak-anak? Sekarang, pertanyaan pentingnya. Bisakah kelas menjadi terlalu kecil seperti orang tua bisa punya terlalu banyak uang? Saya mengumpulkan banyak pendapat guru di Amerika dan Kanada dan mengajukan pertanyaan itu kepada mereka. Dan para guru menjawab, bisa. Itu satu jawaban tipikal. Angka yang sempurna buat saya itu 18. Ada cukup orang dalam satu ruangan sehingga tidak ada yang perlu merasa rentan. Tapi semua orang bisa merasa penting. 18 gampang dibagi menjadi kelompok-kelompok berisi 2 atau 3 atau 6 orang dengan berbagai kadar kedekatan di dalam dan di antara mereka. Dengan 18 murid, saya selalu bisa mendekati setiap orang apabila diperlukan. 24 adalah angka kesukaan saya berikutnya. Tambahan 6 orang memperbesar kemungkinan ada pembangkang di antara mereka. 1 atau 2 pemberontak untuk menantang status quo. Tapi keuntungannya dengan 24 adalah kita jadi mendekati massa yang energik, bukan tim. Tambah 6 lagi sampai 30 dan hubungan energiknya melemah. Guru paling karismatik pun tidak bisa mempertahankannya setiap waktu. Dan bagaimana dengan arah sebaliknya? Kurangi 6 dari 18 yang sempurna, dan kita mendapat perjamuan terakhir. Dan itu masalahnya. 12 itu cukup sedikit untuk duduk semeja. Terlalu akrab bagi banyak anak sekolah menengah atas untuk bisa melindungi otonomi pada hari-hari mereka membutuhkannya. Dan terlalu gampang didominasi si mulut besar atau si penindas atau si bully. Yang bisa saja merupakan gurunya sendiri loh. Ketika dikurangi lagi jadi 6, tidak ada lagi tempat sembunyi. Dan tidak ada cukup keragaman pemikiran dan pengalaman yang menambah kekayaan dari jumlah. Dengan kata lain, kelas kecil berpotensi sulit dikelola guru sebagaimana kelas yang sangat besar. Di kasus kelas besar, masalahnya adalah potensi jumlah interaksi yang harus dikelola. Di kasus kelas kecil, masalahnya adalah intensitas interaksi potensial. Seperti kata guru lain, ketika kelas menjadi terlalu kecil, para murid mulai bertingkah seperti kakak beradik di kursi belakang mobil, yang nakal-nakal tidak bisa saling menjauh. Berikut ini komentar lain dari seorang guru sekolah menengah atas. Dia baru saja mendapat kelas berisi 32 murid, dan dia tidak suka. Kalau saya mendapat kelas sebesar itu, yang pertama terpikir, tiap kali perlu memberi nilai, saya bakal butuh waktu berjam-jam di sekolah. Padahal saya mau bersama anak-anak saya sendiri. Tapi dia juga tidak suka mengajar kelas dengan murid di bawah 20. Sumber kehidupan di kelas itu diskusi. Dan diskusi cenderung memerlukan masa yang kritis agar bisa berjalan. Saya sekarang mengajar kelas dengan murid-murid yang tidak mendiskusikan apapun. Dan kadang itu menyulitkan. Jika di jumlah murid terlalu kecil, diskusi tidak lancar. Itu kelihatannya bertentangan dengan intuisi. Karena tadinya saya kira anak-anak mendiam yang ragu bicara dalam kelas 32 murid bakal buka mulut di kelas 16 murid. Tapi berdasarkan pengalaman saya, tidak seperti itu jadinya. Yang pendiam tetap saja pendiam. Dan jika kelas terlalu kecil, di antara yang berbicara tidak ada cukup perbedaan pendapat yang bisa memajukan diskusi. Ada juga sesuatu yang sulit ditangkap dalam hal tingkat energi. Kelompok sangat kecil cenderung tidak memiliki energi yang berasal dari gesekan antar orang. Dari kelas yang sangat kecil, hati-hati. Saya pernah mendapat kelas berisi 9 murid. Bahasa Prancis akademis kelas 12. Kelas impian kan? Mimpi buruk. Tidak bisa ada diskusi atau percakapan dalam bahasa yang diajarkan. Sulit mengajak bermain untuk memperkuat kosakata. Keahlian tata bahasa, dan lainnya. Momentumnya tidak ada. Ekonom Jess Levine
telah melakukan penelitian menarik mengenai hal ini terhadap murid-murid sekolah di Belanda. Dia menghitung berapa teman setara yang dimiliki anak di kelas. Artinya, murid yang tingkat kemampuan akademisnya setara. Dan menemukan bahwa jumlah teman yang setara memiliki korelasi yang mengejutkan dengan prestasi akademis, terutama bagi para murid yang mengalami kesulitan. Dengan kata lain, jika Anda seorang murid, khususnya murid berprestasi buruk, yang Anda perlukan adalah orang-orang di sekitar Anda yang mengajukan pertanyaan yang sama, menghadapi isu yang sama, dan mengkhawatirkan hal yang sama dengan Anda, sehingga Anda merasa tidak begitu terkucil dan lebih normal. Itulah masalahnya dengan kelas-kelas yang sangat kecil, menurut pendapat Levin. Ketika dalam satu ruang kelas ada terlalu sedikit murid, peluang anak dikelilingi masa kritis berisi orang seperti mereka menjadi sangat rendah. Kalau berlebihan, kata Levin, pengecilan kelas menghilangkan teman yang menjadi tempat belajar para murid yang kesulitan. Anda bisa melihat mengapa Teresa de Brito sangat khawatir dengan Sheepawk Valley. Dia kepala sekolah menengah yang mengajar anak-anak pada umur ketika mereka mulai beranjak remaja. Mereka canggung, sadar diri, dan khawatir dipandang terlalu pintar. Membuat mereka terlibat tidak hanya menjalani sesi tanya-jawab bersama guru, bisa jadi seperti mencabut gigi, katanya. Dia ingin ada banyak suara yang menarik dan berbeda di kelas-kelasnya. Juga kegirangan yang berasal dari masa kritis murid yang menghadapi masalah yang sama. Bagaimana cara melakukannya di ruang yang setengah kosong? Makin banyak murid, lanjutnya. Makin banyak keragaman yang bisa didapat dalam diskusi. Jika kelas terlalu kecil untuk anak-anak seumur ini, mereka seperti memakai penutup mulut. Dia tidak berkata begitu, tapi Anda dapat membayangkan kalau ada orang yang membangun perumahan di padang di sebelah sekolah, dia bakal tidak senang. Saya mulai mengajar di Meriden sebagai guru matematika sekolah menengah, lanjut De Brito. Meriden adalah kota berpenduduk kelas menengah bawah di bagian lain negara bagian Connecticut. Kelas terbesar saya berisi 29 anak. Dia bicara mengenai betapa sulitnya menghadapi kelas itu, betapa repotnya memperhatikan, mengenal, dan menanggapi murid sebanyak itu. Rasanya seperti harus punya mata di belakang kepala. Kita harus bisa mendengar apa yang terjadi ketika sedang bekerja dengan kelompok tertentu. Kita harus bisa menguasai keadaan kalau ada murid sebanyak itu di kelas. Supaya di pojok tidak ada yang mengobrol tentang hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang dikerjakan sekarang. Lalu dia mengaku, dia suka mengajar kelas itu. Itu salah satu tahun terbaik sepanjang karirnya. Perjuangan berat dalam mengajar matematika ke anak-anak umur 12 dan 13 tahun adalah membuatnya terasa asyik. Dan 29 anak itu asik. Ada interaksi dengan banyak orang, katanya. Mereka tidak selalu berhubungan dengan satu kelompok saja. Ada lebih banyak kesempatan untuk memperbanyak pengalaman. Dan itulah intinya. Apa yang bisa dilakukan untuk menghidupkan, memperkaya, dan melibatkan murid supaya mereka tidak pasif. Apakah dia mau ada 29 anak di tiap kelas di Sheepawk? Tentu saja tidak. De Brito tahu bahwa dia guru yang tidak biasa dan angka ideal untuk sebagian besar guru adalah lebih rendah dari itu. Intinya, dalam perkara ukuran kelas, kita terobsesi dengan hal-hal baik pada kelas kecil dan tidak menyadari hal-hal baik pada kelas besar. Bukannya aneh kalau filosofi pendidikan menganggap murid-murid lain dalam kelas anak kita sebagai pesaing yang berebut perhatian guru dan bukan sekutu dalam perjuangan untuk belajar. Ketika memikirkan lagi setahun itu di Meriden, De Brito menerawang. Saya suka keramaiannya. Saya suka mendengar mereka berinteraksi. Sangat mengasihkan. Setengah jam perjalanan dengan mobil dari Sheepawk Valley di kota Lakeville, Connecticut, ada sekolah bernama Hotchkiss. Hotchkiss dianggap sebagai salah satu sekolah asrama swasta paling top di Amerika. Uang sekolahnya hampir $50.000 setahun. Sekolah itu punya 2 danau, 2 lapangan hoki, 4 teleskop, 1 lapangan golf, dan 12 piano. Dan bukan sembarang piano, sebagaimana repot-repot dinyatakan oleh sekolah itu, melainkan piano Steinway, piano paling prestisius yang bisa dibeli. Hotchkiss adalah tempat yang tidak tanggung-tanggung dalam membiayai pendidikan muridnya. Ukuran kelas rata-rata di sekolah itu 12 murid. Kondisi yang ditakutkan Teresa de Brito. Diiklankan Hotchkiss sebagai aset terbesarnya. Dengan bangga sekolah tersebut mengumumkan
lingkungan pembelajaran kami akrab, interaktif, dan inklusif. Mengapa sekolah seperti Hotchkiss melakukan sesuatu yang jelas-jelas membuat muridnya rugi? Satu jawabannya adalah sekolah itu tidak memikirkan muridnya. Sekolah itu memikirkan orang tua muridnya yang melihat hal-hal seperti lapangan golf, piano Steinway, dan kelas kecil sebagai bukti bahwa uang $50.000 mereka digunakan dengan baik. Tapi jawaban yang lebih baik adalah Hotchkiss jatuh dalam jebakan yang sering menjerumuskan orang-orang kaya, lembaga kaya, dan negara kaya, atau semua Goliat. Sekolah itu menganggap bahwa jenis-jenis hal yang bisa dibeli dengan kekayaan selalu menjadi kelebihan di dunia nyata. Tentu saja tidak selalu begitu. Menjadi lebih besar dan lebih kuat daripada lawan itu bagus. Tapi menjadi sangat besar dan kuat sehingga menjadi sasaran empuk untuk batu yang melayang 240 km per jam itu tidak bagus. Goliat tidak mendapat apa yang dia inginkan karena dia terlalu besar. Si tokoh Hollywood tidak menjadi orang tua seperti yang dia harapkan karena dia terlalu kaya. Hotchkiss tidak menjadi sekolah sebagaimana yang diinginkan karena kelas-kelasnya terlalu kecil. Kita semua menganggap menjadi lebih besar, kuat, dan kaya itu selalu paling baik bagi kita. Vivek Ranadiv, gembala bernama Daud, dan kepala sekolah Sipek Valley Middle School akan berkata tidak demikian adanya. Itu tadi bab 2 dari David and Goliath oleh Malcolm Gladwell. Kita akan lanjutkan ke bab 3 di video berikutnya.